Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhi wa ustadi wa usuli wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ilumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masih meneruskan yaitu maksiat-maksiatnya tangan. Yang seterusnya yaitu kemarin kan masalah timbangan-timbangan sudah Pak RT ya. Semacam mana itu latihan pada dipraktekkan sendiri-sendiri. Seberapapun kadarnya, kalau kita sudah tahu itu biar ingat tuh dipraktekkan. Yang seterusnya termasuk maksiatnya tangan lagi. Kemarin mencuri sudah ya, hukuman mencuri ya. Wa minha, dan itu sebagian daripada maksiatnya tangan, aimin ma'asil yadaini, artinya sebagian dari maksiat-maksiatnya tangan itu an-nahabu, merampas atau merampok ya. Wang tihabu, dan juga ya sama wae merampas atau merampok ya. Itu kakak beradik gitulah Pak ya, Saudara. Wawa, adapun yang disebut nahab itu al-quwatu, memakai kekuatan, minta ngambil makai kekuatan. Wal ghalabatu, dan juga mengalahkan, alal mali, atas untuk menguasai harta orang lain, rampok lah bahasanya ya. Jambret itu tadi ya kakak beradik lah Pak Janis gitu ya. Kalau udah kakak beradik ya sepupu lah gitulah. Carilah dewek situ apanya nasabnya. Kalau mu'alif rohi hubungannya ini ya. Wal gosbu, dan juga gosok. Ini yang umum kita kan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wa adapun yang disebut gosok, ini tidak mencuri tidak Pak ya. Itu atas li, itu menguasai ala hakil ghairi, atas haknya orang lain. Fil waqi'i, di dalam kedudukannya bigoi sarkotin, sirkotin, dengan tanpa mencuri. Wal talasi, dan tanpa mencopet. Wang tihabi, dan tanpa merampok. Maksudnya enggak nyuri, makai sebentar. Nah itu ya. Wala mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Contoh yang ngerokok-ngerokok itu ya kan. Nah, koreknya kawannya ditaruh ya kan. Tembung idak, ngomong idak, tiba-tiba dipakai. Nah itu contoh-contoh yang kecil. Selop ya begitu ya kan. Tiba-tiba dipakai. Nah, itu kecuali yang memang sudah disediakan. Ya untungnya kita itu kemarin ada hukum itu, ulima ridohu kemarin itu Pak Janis ya. Ya mosok umpama ya kan, Pak Janis di situ ada selap mbasing lah di situ, nak makai, nak tembung dulu kan sudah umumnya orang tuh boleh. Apalagi umpama kok saya umpama makai selapnya Pak Agus ya kan, so pakai entah untuk ke jamban entah apa kan. Nah, terus Pak Janis Pak Agus merutuk kan, ya biasanya umum udah. Nah, itu namanya ulima ridho, sudah diketahui ridhonya. Lah sama dengan ini loh. Ini kan ditawarkan ide apa ide ini, makanan kue-kue gitu kan. Ya cuman kan disediakan ya kan. Lah itu makanya kalau Imam Syafi'i itu sama Imam Maliki itu kalau kok sudah disediakan di depannya, ya sudah sikat wae Pak Topeng. Ndak usah ibaratnya nunggu ditawar-tawarkan atau disuruh ya kan. Nah itu karena sudah tadi ulima ridho, sudah diketahui bahwa kalau disuguhkan itu maksudnya ya disuruh makan. Nah itu seperti itu. Sama dengan kita kalau muda dulu loh Kang Pur. Nah, rokok itu kalau isyaratnya Bang Edi ya, kalau kok kita boleh dirokok orang lain kan dikeluarin, ditaruh. Nah, itu berarti isyaratnya boleh dirokok orang lain. Nah, kalau tidak boleh kan dikantongi Pak RT. Ya artinya tidak boleh dirokok orang lain kan begitu. Nah, terus ada katanya isyaratnya kalau koreknya ditaruh di atasnya itu tidak boleh diambil, bukan begitu. Ya kalau dikeluarin ditaruh di depan itu berarti diperbolehkan orang merokoknya, makanan ya begitu dan lain sebagainya ya.
Tapi jangan salah paham Pak RT, kakek salah paham pula. Wah, berarti dikiaskan Pak Guru ya. Dikiaskan bagaimana? Nah, kalau janda kok di jalan-jalan bebas, bukan begitu. Ini tentang saya contohkan tadi. Nanti hak umum ya terus bahasa yang tidak begitu, lain itu ada hukumnya tersendiri ya. Maksudnya yang biasa-biasa tidak menimbulkan dosa itu maksudnya ya. Sudah deal itu ya. Masalah namanya menggosok. Nah itu. Bukan janda tadi loh, Pak. Itu dosa, bukan kok apalagi bukan gosok itu. Minjam sebentar. Nah, bukan begitu. Kan tidak kelong Pak, malah tambah. Walaupun begitu tetap dosa, ada aturannya ya. Maksudnya ini yang tidak begitu menyalahi syariat yang sangat gitu. Shalal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bihi amin ya rabbal alamin. Gosok itu seperti itu ya. Wal maksi dan juga memberikan beban berat lah, ini yang ya entah nanti rombongan Pak Janis itu masuk atau tidak, saya tuh tidak tahu. Pungutan liar lah bahasanya ya. Entah termasuk tidak atau dimusyawarahkan tidak usah bahas itu. Memungut cukai, ya, maksudnya termasuk kalau dalam kamus itu maksud termasuk itu pungutan liar artinya. Itu begitu. Ya cuman entah termasuk pungli ya kan. Entah termasuk entah tidak, saya tidak tahu Pak Janis ya kan. Cuman daripada nanti duit ya kadang pada dikasih preman ini untuk masjid, masa tidak boleh Pak. Kan ya kalau untuk masjid ya gitu wae Pak pikiran kita. Jangan Pak Janis penipuan. Aku enak ada kapas betul. Ini pandangan hukum ya. Pandangan hukum, nanti terus pening pula ya kan. Ini perbandingannya begini loh, kan ada yang lebih nggak baik. Walau yang preman ya ngasih kok, minta kan gitu. Untuk masjid masa dipermasalahkan Pak Rojak ya. Nah itu pandangan hukum tuh begitu. Ya, cuman itu maksudnya tuh kan lebih baik gitu loh daripada yang minta preman kan gitu. Maksudnya tuh begitu. Kan baik untuk masjid ya kira-kira. Preman kalau. Qolal mu'alif rahimahullah. Bahwa adapun nah ini ada ketentuannya ya. Jadi makanya Pak Janis enggak usah pening ya kan. Ada ketentuannya. Macam mana sih maksu itu? Bahwa adapun al maksu itu akhdhu syai'in, mengambil sesuatu dulman dengan aniaya. Kohron dengan memaksa. Kenyataannya minal bai'i dari jual beli, wasyara'i dan juga ya jual beli sama wae atau membeli, menjual atau membeli. Wa mizarra'i dan juga dari buah-buahan, wa ghaira dzalika dan selain itu. Jual, kamu harus mau beli ini, awas kalau tidak beli. Nah, termasuk maksu ya. Wa syara'u dan membeli. Ini pokoknya aku beli sekian, mau yo sekian, enggak yo sekian. Nah, itu termasuk maksu itu tadi ya. Atau mungkin buah-buahan, aku boleh yo minta, enggak boleh yo minta. Kalau tidak boleh aku curi, nah tambah repot itu. Wa ghaira dzalika dan selain itulah termasuk ya itu seperti itu. Cuman itu tadi loh Pak Janis ya. Nah, sudah saya kasih tahu loh ya, kaki bingung pula sampai malam Sabtu besok tidak bisa tidur pula, pening pula katanya macam kemarin ya. Sudah tidak usah dianggap. Ini kan yang penting kan kita tahu, oh begitu tuh seperti itu hukumnya, termasuk nasihatnya tangan. Wal gululu dan juga membelenggu, maksudnya di apa ya istilah? Korupsi ya. Wal gululu dan juga membelenggu. Bidomil gini dengan dibaca domah ginnya al mujamati yang di titik satu atasnya. Jadi dulu itu gini itu enggak ada titiknya mir. Jadi wawu alif lam terus keluntik gitu wae, terus lam wawu lagi lam. Jadi titiknya enggak ada. Baru nanti dikasih keterangan. Itu seperti itu kalau dulu Quran tuh begitu. Makanya kadang kalau orang sekarang dikit-dikit bid'ah itu kadang ya kalau orang-orang alim nengoknya ya ketawa. Qurannya sekarang sudah ada titiknya, sudah ada harokatnya kok. Itu tidak mau nerima. Kalau Quran yang dulu tidak begitu. Lagi pula Quran dulu tuh orang tuh hafal. Qolal mu'alif rahimahullah. Andai kan ditulis tuh sudah di zaman sahabat itu. Ya ada ditulis waktu itu di zaman Nabi ada yang menulis begitu ada. Cuman kebanyakan dulu kalau sahabat tuh dengar langsung hafal. Makanya terus di zaman tabi'in itu kok di zaman tabi'in ya, di zaman khulafaur rasyidin itu terus pada ditulis, takut nanti yang hafal-hafal itu hilang. Nah, sekarang kok pakai Quran sama hadis toh, sepakat kita ya begitu. Ya cuman apa kita terus lahir itu ya terus tahu Quran, terus tahu hadis gitu. Kok tidak mau mengakui kalau kita punya guru. Guru kita apa nabi kan ya bukan. Kan gitu. Ngajari abata Pak RT.
Nabi apa bukan guru kita itu? Kan ya ndak. Baru kita bisa baca Quran. Itu ndak tahu artinya masih ngaji lagi. Dan seterusnya. Terkadang kita tuh gini, apa ya istilahnya itu? Nah, aku bisa dewek kok, ngaji dewek kok. Nah, kadang ngomong seperti itu tuh karena tidak mau mengakui jasa guru-guru kita, kualat kita kalau seperti itu ya. Angkuh, sombong gitu. Karena apapun itu, nah kita hidup di dunia ini dengerin baik-baik ya. Kita mau minum wae, minum lho Pak Lupi. Nah, kopi seperti inilah. Kalau kita mau minum kopi seperti ini Pak Lupi, itu kita membutuhkan beribu-ribu orang. Dari mana sih Pak? Ada yang buat gelas. Berapa pabriknya Kang? Yang nyari bahannya. Terus mobilnya yang ngantar ke tempat kita. Ya belum kopinya dan lain sebagainya, belum yang buat, pokoknya nggak terhitung. Kok kita katanya usaha-usaha kita dewek kata Pak Janis tadi ketika belum ngaji tadi kan. Nah, itu kesombongan tersendiri kita. Kita tidak bisa, namanya kita makhluk sosial. Kita nak minum wae, ya kan? Nah, itu ya. Nah, kita nak minum wae membutuhkan beribu-ribu orang untuk membantu kita. Nah, itu seperti itu. Nah, kita ngaku ya seperti itu, enggak ya seperti itu Pak Topik ya. Kok peho, aku kan kaya-kaya aku dewek, kerja-kerja aku dewek. Nah, padahal kita kaya itu membutuhkan beberapa banyak ribuan jutaan orang, menjadi kita tuh dianggap kaya. Itu pun cuma dianggap kaya. Jangan kok sok-sokan kita kaya terus. Cuma dianggap kaya. Dolal mu'alif rahimu. Itu pun ya pemberiannya Allah. Dolal mu'alif rahimahullah. Itu seperti itu ya. Jadi wal gululu itu apa tadi Pak? Korupsi ya. Akhdul harami ini tadi menerangkan tentang jin yang dititik tadi loh ya. Sampai ke situ maksudnya itu. Jadi kita jangan sok-sokan terus tahu Quran, tahu hadis. Sepakat kita pakai Quran, pakai hadis. Cuman kita tidak bisa, kita itu nggak bisa kok langsung paham, itu nggak bisa kalau tanpa guru-guru kita, para ulama-ulama kita, dari Nabi, dari sahabat, tabiin terus. Sudah dinyatakan Nabi bahwa para ulama kita, para guru-guru kita itu pewaris para Nabi, sehingga kita tahu seperti ini. Inilah contohnya Pak Janis. Hal sepele ini cuman baca seperti ini. Pak Janis sudah bisa atau baca dewek? Nah itu bisa Pak, tapi nggak paham. Karena ada juga itu. Ya, yang dimaksud namanya gulul itu akhdul harami, mengambil atau mendapatkan keharaman, wal khiyanati dan khianat, fil mati di dalam harta rampasan, wuriya dan selain itu, iuran umpama kan, ya iuran, rupanya dia ngambil sendiri. Ya kan, tidak diterangkan sama kawannya, tiba-tiba umpama kok hasilnya 1 juta tiba-tiba hilang 50.000 ya kan, yang gelapkan lah istilahnya, atau korupsi tadi lah bahasanya ya. Gambarannya wa bi an akhoda syai'an, bi an akhoda, gambarannya contohnya jika mengambil siapa seseorang syai'an kepada sesuatu minha dari ghanimah tadi, qoblal kismati sebelum dibagi. Kita kerja motong Pak Janis ya kan, sama orang, parahnya para orang Pak Lupi, parahnya Bang Edi umpama, yang motong Pak Topik. Belum dibagi tiba-tiba Pak Topik sudah ngambil dewek bagiannya. Itu namanya gulul. Ya, korupsi atau nipu, nyepak bahasa. Angel benar bahasa. Nyepak lah ya. Itu. Sawit ya begitu ya kan. Pak Janis disuruh manen sama Pak Muklis ya kan. Tiba-tiba 3 janjang itu diambilnya, disuruh di semaan ya kan, dijual sendiri. Minyak motor. Untuk minyak motor katanya. Ini kalau cuma untuk minyak motor Pak, kadang itu suudon sama yang punya, malah yang punya pelit mereka. Padahal dia sendiri yang toma, menginginkan hartanya orang lain atau orang lain pelit, padahal dia yang toma. Ya itu seperti contohnya seperti itu Kang Pur ya. Untung awak komandan tersinggung ya. Ini lillahi ta'ala sudah bolak-balik saya ngomong ya. Ngaji tidak ada niat menyinggung siapapun. Untuk kita belajar supaya macam mana kita tahu, oh begitu berarti termasuk yang tidak baik menurut Allah dan Rasulnya yang diterangkan oleh para ulama kita. Di sini diterangkan dalam kitab Sulam Taufik begitu. Kaki pada salah paham pula. Oh katanya Mu'in itu begitu. Bukan kata saya cuma bacakan, menerangkan. Kurang lebih masuknya ke lini-lini seperti itu Pak Rojak ya. Itu termasuklah itu Pak
Janis ya hati-hati kalau megang amanah ya kan hari ini tuh jangan diselipan 2.000 3.000 jangan itu termasuk ini gulul ya itu jangan itu begitu maksudnya ya. Korupsi tadi loh ya. Aduh es beli es tanpa izin umpama ya kecuali memang sudah diakatkan bagiannya lah itu begitu sudah dibagi baru ya kan. Itu seperti itu atau nanti diterangkan ini sudah bagian sudah saya ambil sekian diterangkan dengan jelas dan gamblang itu gitu. Sekedar boleh katanya Pak. Tidak boleh tadi kok masih boleh lagi nganyang. Nanti diterangkan nanti ngomong. Ini sebagian tadi saya beli es sekian ya, potong gue di bagian saya. Begitu kan enak. Jangan sampai nggak ada keterangannya. Gulul tuh maksudnya nggak ada keterangannya itu tadi loh. Nah itu maksudnya begitu. Kan nggak ada keterangannya maksudnya itu. Ya. Malah dikit tuh Pak. Cuman 2.000 kita jangan menyepelekan ya. Ini saya sampaikan setiap ayat setiap hadis itu menyampaikan bahwa setiap kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalian harus ingat banyak syaratnya. Nah ikhlas lah nah ini nah itu. Nah kalau kejelekan begitu dep itu tanpa syarat Pak. Tanpa syarat tanpa rukun langsung jadi. Dia 2.000 Pak. Nah itu ya. Ya kalau pas kita itu dianggap sama Allah 2.000, dianggap Allah begitu. Ya kalau dianggap Allah tuh perkara penting. Wah nggak bisa ini, masalah besar nih. Walaupun itu perkara sepele kita sama-sama tidak tahu dalam hakikatnya ya. Nah itu makanya kita disuruh hati-hati belajar suruh yang baik. Terus innallaha yuhibbul muhsinin. Allah tuh seneng, cinta, bahagia kalau nengok orang-orang tuh pada baik-baik saja. Itu maksudnya begitu. Deal itu ya, masalah gulul tuh ya. Terus korupsi tentang apa saja lah, manen korupsi, motong karet korupsi dari bosnya segala macam, pokoknya dicari sendiri. Itu cuma contoh-contoh lini-lini contoh yang ada di depan kita. Lainnya nanti dicari sendiri. Qala sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, layak balu tidak akan mau menerima siapa Allah sholatan sebuah sholat bi ghairi tahurin dengan tanpa suci. Wala sodakotin dan juga tidak mau menerima siapa Allah min gululin dari korupsi atau ibaratnya itu tadilah korupsi lah kurang lebih ya, apa saja itu ya termasuk waktu dan segala macamnya itu ya. Pak Janis disuruh kerja ya kan. Belum wayahnya apa malah leda-ledin delik di semaan malah tidur kawannya pada kerja ya termasuk namanya gulul itu. Contoh-contohnya tuh begitu ya. Qolal mu'alif rahimahullah. Lah, itu kok lini-lininya begitu ya kan? Aku enggak kena kata Kang Pur. Kena juga Kang kalau enggak hati-hati ya kan itu. Gesek ya kan? Pak Kapur ini gesek ya, sekian jadikan. Rupanya enggak ngomong ada sekian batang yang disembunyikan. Itu sama wae Kang termasuk di gundul ini. Enggak usah seperti pokok kena semua kalau enggak hati-hati. Nah, itu kan sudah ridho Kang. Biasanya itu sudah ridho. Ini apanya sekian ya sudah gitu ya. Deal itu ya. Wes pokoknya kita belajar seberapapun kadarnya yang kita bisa. Yo nanti ini ya saya sekali lagi saya sampaikan Pak Lupi ya, hukum ini itu untuk kita. Nanti pula Pak Lupi nengok kanti, wah gulul Pak Janis tuh. Nah, bukan untuk diganti, tapi untuk kita sendiri belajar supaya menjadi baik. Ya. Ini tadi ngapa kok saya nyontohkan Pak Janis, Pak Rozal. Ini tadi untuk contoh wae supaya kita paham. Tapi enggak dicontohkan enggak paham pula, ya kan? Wong dicontohkan kadang enggak paham kok. Apalagi enggak dicontohin. Itu maksudnya tuh begitu yang nampak di sekeliling kita atau di kita apanya yang kita hari-hari itu begitu gundul tuh maksudnya begitu ya. Nah, jadi bukan kok ibaratnya kadang kan kita begini. Ibaratnya kita ngomong-ngomong nasehatin entah anak kita, entah kawan kita ya kan. Nah, orang sholat tuh yang apa jangan kamu kan sholat, jadi usahakan cari rezeki yang baik yang bagus. Nah, terus ada orang nyimbat pula, kayak tahu wae, kayak Allah wae yang ngukumi. Lah ini lo dalilnya, maksudnya tuh Nabi itu ngajarin kita seperti itu. Bisa jadi berkemungkinan ya kan, atau ada kemungkinan nanti kalau kita sholat kok masih ada hal yang tidak baik yang kita kerjakan, entah dari pekerjaan kita atau rezeki yang kita cari itu kok tidak benar.
itu nanti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bilang itu nabi. Kita tuh cuman ngajarin anak-anak kita, terkadang sama murid-murid kita, sama masyarakat kita diterangkan. Nah, itu malah ngato-ngato yang nerangkan. Kadang ya repot begitu. Wah, itu digatekkan tak usah apa. Kadang begitu ya kan, padahal cuman menerangkan, cuman menyampaikan, karena beliau menyampaikan warisan-warisan yang dari nabi. Qolal mu'alif rahimahullah. Itu yang termasuk maksiatnya tangan. Wal qatlu, dan juga membunuh. Qatlu nafsi artinya membunuh seseorang al muharramati yang diharamkan. Artinya tidak dibenarkan di dalam syariat. Wong enggak perang enggak apa kok tiba-tiba membunuh, atau ada orang maling kemarin kok kita malah masa sampai membunuh. Lah itu enggak boleh kemarin tuh ya. Ada had atau hukumannya sendiri-sendiri, tidak harus sampai dibunuh. Nah, kecuali memang dalam peperangan. Wong peperangan tuh ya kalau tidak bunuh ya dibunuh, memang aturannya begitu. Wafi, dan itu di dalam membunuh kafaratun, al kafaratu, adapun ada kafarat mutlakon, dengan mutlak, baik benar salah enggak salah itu asal tidak sesuai dengan ketentuan syariat bunuh membunuhnya, maka itu tetap membayar kafarat. Sedangkan perang wae kalau sudah nyerah tidak boleh dibunuh. Orang yang sudah lemah tidak boleh dibunuh. Itu kalau tata cara jihad besok itu begitu caranya. Wal qatlu wa fihi kafaratun mutlaqan wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.